bulan Ramadan kan bener-bener nggak makan nggak minum itu strict banget gitu, Iya. ketat. Berarti udah nggak bisa digeser. Tapi kan ada jam makannya. Mulai dari setelah buka sampai entar sahur lagi, apa yang dijejelin ke mulut itu akan menentukan apakah kita akan turun berat badan atau malah tetap atau malah naik gitu. Oke, justru kita yang harus jadi perhatian, jadi concernnya adalah bukan soal puasa seberapa lama, tapi apa yang kemudian dilakukan setelah jadi ada jam makannya. Dan termasuk kalau kita ngomongin intermittent fasting, kita ngomongin juga bukan soal seberapa lama kita intermittent fasting ya, tapi apa yang kita lakukan juga di saat sudah jendela makannya. Jadi jangan beranggapan bahwa udah intermittent fasting berarti ketika puasa udah menderita, sesudah puasa ketika jendela makan boleh makan sepuasnya. Sebenarnya puasa itu memang harus disiapkan tuh jauh-jauh hari sebelumnya. Oh iya? Iya. Idealnya berapa lama? Tidurnya sebenarnya 1-3 bulan. Oh iya, tidur tuh benar. Iya, karena kalau misalnya kita nggak nyiapin geser waktu tidur dari sekarang, sekarang aja sebenarnya sudah agak sedikit terlambat. Maksudnya 1-3 bulan digeser waktu tidurnya, karena kita geser waktu tidur nggak bisa simsalabim ala kadabra. Oh iya. Jadi apa? Kayak si jadi Pak Tarno, prok. Karena kalau yang menjalani ibadah puasa pasti kan bangunnya jam 3 atau jam 2 bahkan udah pada bangun ya kan. Kadang otomatis. Kan kalau ada doanya lagi. Oh ya. Belum kalau malam Lailatul Qadar ya di akhir Ramadan. Kan bakal lebih otomatis jadwal tidurnya pun harus lebih pagi lagi ya. Iya. Oke. Tadi kita udah ngebahas segmen sebelumnya adalah soal ini nih, sumber energi. Saya baru tahu ternyata kalau badan kita efisien. Badan kita itu dibakarnya lewat itu. Pertama jangan sumber badan energi. Kita dibakar atuh. Iya, badan kita dibakar serem ya. Jadi ngaben jadinya. Iya, ngaben. Ngaben kalau udah nggak ada, kalau masih ada jangan atuh. Saya baru tahu kalau kita tuh ternyata tubuh kita dapetin sumber energi dibakarnya lewat gula dulu kan. Nah, kalau sudah puasanya lebih dari 12 jam diganti tuh ya kan, dibakarnya lewat lemak. Apakah artinya kalau makin lama puasa artinya lemak yang dibakarnya makin banyak? Iya. Iya benar. Jadi kita makin lama puasa kalau harusnya nih teorinya kalau makin lama puasa kita makin kurus. Makin banyak lemak yang dibakar. Karena lemak-lemak yang bergelantungan di badan kita di tempat yang nggak enak dilihat gitu, itu akan dibakar. Kalau gitu, kalau perutnya buncit, udah aja sih puasa sampai 16, 18, 19 jam deh. Biar lemaknya habis, gitu bener nggak logikanya? Saya agak susah menjawab ya, karena kalau puasa itu kan terdiri dari 2 komponen. Ketika kita nggak makan, dan kalau bulan Ramadan kita nggak minum, dan ketika kita boleh makan dan boleh minum. Nah, kita turun berat badan atau naik berat badan tergantung 2 ini. Kalau yang di bulan Ramadan udah pasti nggak makan nggak minumnya udah nggak geser nih, karena nggak ada tawar menawar kan. Kalau yang intermittent fasting masih bisa tawar menawar, mungkin minumnya agak apalah gitu, yang harusnya minumnya tidak berkalori, dia minumnya es kopi misalnya, es kopi pakai susu misalnya, kan udah jadi dalam tanda kutip batal kan. Tapi kalau di bulan Ramadan kan bener-bener nggak makan nggak minum itu strict banget gitu, ketat. Berarti udah nggak bisa digeser. Tapi kan ada jam makannya. Mulai dari setelah buka sampai entar sahur lagi, apa yang dijejelin ke mulut itu akan menentukan apakah kita akan turun berat badan atau malah tetap atau malah naik gitu. Oke, justru kita yang harus jadi perhatian, jadi concernnya adalah bukan soal puasa seberapa lama, tapi apa yang kemudian dilakukan setelah jadi ada jam makannya. Dan termasuk kalau kita ngomongin intermittent fasting, kita ngomongin juga bukan soal seberapa lama kita intermittent fasting ya, tapi apa yang kita lakukan juga di saat sudah jendela makannya. Jadi jangan beranggapan bahwa udah intermittent fasting berarti ketika puasa udah menderita, sesudah puasa ketika jendela makan boleh makan sepuasnya, makan apa aja.
nggak bener. Sebenarnya tergantung lah ya, tergantung tujuannya apa. Kalau tujuannya mau sehat, nggak bisa. Ya, balik lagi soal yang pembakaran lewat lemak itu tadi, Dok. Kalau sudah puasa lebih dari 12 jam, kita mendapatkan sumber energi pembakarannya lewat lemak. Itu unlimited nggak? Seterusnya bakalan membakarnya lewat lemak terus? Enggak, kan lemak, jumlah lemak di dalam tubuh kita yang bisa dibakar juga terbatas. Ada cadangannya gitu. Berarti kalau udah lemaknya habis, lewat apa lagi kalau gitu? Kalau pada kondisi yang ekstrim, misalnya pada orang kan ada yang demo sampai berapa hari nggak makan gitu kan ya, yang dijahit mulutnya gitu. Dalam keadaan yang ekstrim berpuasanya itu lama sekali. Setelah cadangan lemak itu mulai habis, maka yang dibakar adalah otot. Oh, kalau udah dibakarnya lewat otot gimana? Bahaya atau? Sebenarnya kalau dia cuman sebentar doang, cuma sedikit ototnya yang dibakar, itu kita masih bisa dengan cepat mengganti. Tapi kalau misalnya dibiarkan lebih lama lagi, maka jumlah ototnya akan makin sedikit. Jumlah otot yang makin sedikit itu membawa dampak kesehatan buat kita. Kita jadi nggak stabil badannya, iya, jadi lemas juga, daya tahan tubuh turun, fungsi dari sistem-sistem dasar di dalam tubuh kita nggak bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi ya kalau dikatakan terlalu lama berpuasa tidak baik, iya. Karena bisa aja switch ya dari yang ngebakarnya lewat lemak. Nah, kita jangan sampai dia ngebakar lewat protein. Kalau ngebakarnya lewat lemak itu kan kalau udah lebih dari 12 jam puasa. Nah, kalau itu tidak selalu ya, tidak selalu ya. Nah, kalau switchnya biasanya di jam 16 sih baru mulai apa? Bakar lemak. Jadi di antara 12 di itu antara udah 12 mulai sampai habis. 16 jam. 12 itu udah mulai habis, udah mulai glikogennya udah mulai mau habis. Ketika masuk 16 biasanya mulai bakar lewat lemak ya. Nah, kalau nge-switch lagi dari lemak ke bakarnya lewat otot itu biasanya kalau udah terjadi berapa jam puasa? Tergantung cadangan lemaknya berapa banyak. Makin banyak cadangan lemaknya, dia akan makin lama, makin aman. Ibaratnya kalau misalnya kita kaya, tajir melintir, uang di deposito banyak gitu kan, apartemen ada berapa, tanah berapa hektar gitu, ya kan dijual-jualin dulu, asetnya banyak gitu. Untuk dia jatuh miskin melarat kan susah gitu. Sama kalau badan kita cadangannya banyak, maka untuk sampai membakar otot sebenarnya agak lama. Tapi berapa lamanya tergantung orangnya, tergantung juga metabolismenya. Metabolisme dia bagus atau enggak gitu. Berarti kalau gitu orang yang gemuk aman dong kalau lama puasa karena cadangan lemaknya banyak ya kan? Gitu nggak logikanya? Susah juga karena gemuk sendiri kan membawa peningkatan resiko berbagai penyakit. Oh iya kan? benar, kan? Bisa jadi mulai dari diabetes, mulai dari sakit jantung, hipertensi, itu kan naik semua resikonya. Kanker itu kan naik semua resikonya dengan berat badan yang masuk kategori obes gitu. Ada risiko penyakit juga dan otomatis sistem metabolisme atau imun tubuhnya juga jadi kurang bagus juga ya. Betul. Nah, orang-orang yang ingin menurunkan berat badan, maka di bulan Ramadan ini itu merupakan titik awal yang benar-benar kesempatan emas. Kalau bisa mengetahui kunci-kuncinya.